Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi hari ini? Bagaimana perasaannya sudah kelas 12? Apakah deg-degan? Senang? Terharu? Ya nggak kerasa. Intinya di kelas 12 ini kalian harus semakin semangat belajarnya ya, agar bisa tercapai cita-citanya ke depannya. Karena ini kelas baru, jadi kalian belum ada pemilihan ketua kelas ya? Siapa yang mau bersedia jadi ketua kelas? Kila apa Dae? Wes. Syakila apakah bersedia menjadi ketua kelas? Bersedia. Baik, untuk Syakila karena sudah menjadi ketua kelas, mohon memimpin doa ya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih Syakila. Apakah hari ini hadir semua? Ada yang tidak hadir Ibu, 3 orang. 3 orang, kenapa? Ada yang izin. Izin. Najwa izin. Izin lagi. Siti Zulfa sakit. Sakit. Semoga yang sakit cepat pulih dan yang izin urusannya cepat selesai. Amin. Baik, sekarang kita akan kembali lagi ke pelajaran bahasa Indonesia. Bertemu lagi dengan Ibu ya, dari kelas 10, 11, dan sekarang kelas 12 tetap mengajar bahasa Indonesia. Sekarang apa kita akan belajar materi apa? Surat lamaran pekerjaan atau CV. Ada yang tahu nggak? Singkatan dari CV itu apa? Ih, pinter. Kurikulum vitae itu apa, Devan? Portofolio, betul. Riwayat hidup, betul. Nah, ada yang sudah kepikiran belum? 10 tahun lagi kalian mau jadi apa? Jadi apa? Jadi guru, profesor. Ih, gak boleh seperti itu ya, Latif. Jadi pengusaha sukses. Jadi presiden, amin. Ibu doakan yang baik-baik aja ya. Nah, apakah kalian sudah ada yang pernah membuat CV? Pernah buat daftar OSIS. Daftar OSIS, iya betul. Ditolak. Makanya kita hari ini belajar membuat CV ya, agar bisa diterima OSIS ya Latifah ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, Ibu harap kalian mampu menyusun dan mempraktikkan penulisan surat lamaran pekerjaan atau CV kurikulum vitae sesuai dengan profesi yang dipilih secara berkelompok dengan memperhatikan struktur, isi, serta penggunaan bahasa yang logis, tepat, dan kreatif. Terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan pengertian dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri yang dimana mungkin di awal Ibu sudah menjelaskan secara singkat ya. Jadi surat lamaran pekerjaan itu adalah suatu surat resmi yang dibuat oleh seseorang untuk mengajukan permohonan kerja kepada suatu perusahaan atau instansi. Nah, surat ini itu berisi pengenalan diri serta untuk menunjukkan minat dan kualifikasi pelamar terhadap posisi yang dilamar. Jadi tadi yang ini menjadi presiden, yang ini menjadi pengusaha, yang ini menjadi apalagi tadi? Profesor itu harus menunjukkan kualifikasi dirinya dalam sebuah CV atau surat lamaran pekerjaan. Tidak boleh ya. Untuk tujuan dari surat lamaran pekerjaan itu ada 4. Coba dibacain. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, sudah paham apa dari tujuan surat lamaran pekerjaan? Paham. Baik, Ibu lanjut ya. Nah, di saat kita menyusun dan membuat surat lamaran pekerjaan atau CV itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kita harus menyesuaikan antara kualifikasi diri dan pekerjaan. Jadi tidak boleh kalau Daevan sebenarnya Dae ingin mengelamar ke MBG, tapi ternyata Daevan itu pengalamannya di bidang teknik. Bisa sih sebenarnya, tapi
Oh iya boleh. Jadi harus sesuai ya dengan kualifikasi diri terhadap profesi yang kita akan lamar. Yang kedua adalah penulisan data diri yang lengkap dan jujur. Kita tidak boleh ngaku-ngaku kita kuliah di Harvard, di ini harus sesuai dengan fakta yang ada. Betul. Yang ketiga ada penggunaan format yang rapi. Karena penggunaan format yang rapi juga salah satu faktor membuat perusahaan itu bisa tertarik terhadap CV yang kita punya. Dan yang terakhir ada tidak terdapat kesalahan dalam penulisan. Siapa nih yang suka typo? Kalau Ijul, untungnya Ijul tidak masuk kelas ya. Karena typo itu Siapa Muzaki? Ijul. Intinya typo itu tidak boleh dibiasakan ya teman-teman, anak-anak semua, karena itu akan berdampak buruk pada kedepannya. Nah, kemudian ini adalah contoh CV milik tetangga ibu. Ini adalah contoh kurikulum vitae. Ini kita namanya harus sesuai dengan nama asli kita, dan juga fotonya itu tidak boleh foto selfie, tidak boleh yang ekspresi berlebihan seperti melet, manyun, gitu tidak boleh. Jadi harus foto yang seformal mungkin. Kemudian data diri itu harus sesuai dengan yang sesuai dengan KTP dan KK dan lain-lain ya. Setelah pendidikan itu juga harus sesuai dengan fakta kita telah pendidikan menuntaskan di SMA mana atau universitas mana. Kemudian pengalaman dan keahliannya juga harus sesuai. Nah, untuk profesional dengan pengalaman kerja 10 tahun, nah itu tuh adalah profesi kita sebelum kita melamar itu. Jadi si Mark ini adalah mempunyai pengalaman tuh kerja selama 10 tahun. Jadi si statusnya adalah profesional, tapi seperti kita yang fresh graduation ataupun baru lulus SMA, itu bisa kita menulis profesi kita sebagai lulusan baru. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada turunan Kanadanya beliau. Iya. Pak Kanada ujung berung. Karung ya, Bu? Iya, karung. Karena kalian sudah paham, jadi mari kita berdiskusi. Jadi di sini Ibu punya 4 kertas yang berwarna-warni. Ini tuh isinya ada berbagai macam profesi. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Gimana ya pembagiannya? Gini aja deh biar gampang. Muzaki, Syakila, Dae. Kemudian Badar, Nabila, Latifa. Dea, Mei. Ini berdua ya. Siapa yang namanya? Najla, Clarissa, kemudian Dila satu kelompok. Perwakilannya bisa ngambil satu-satu. Siapa dulu? Sini. Yang mana ya? Yang biru, persis banyak tuh. Silahkan dibuka masing-masing kertasnya. Kelompok 1 dapat profesi apa? Kelompok 2 profesi apa? Kelompok 2 barista. Kelompok 3 Resepsionis hotel. kelompok 4? Oke, baik. Karena kalian sudah Kalau biar sudah CV-nya. harus dong. Kalian kita ekspresinya lucu. Ibu emangnya kalau OB emang harus ada CV juga ya? Harus dong. Sedangkan jangankan OB tadi aja Latifa melamar OSIS harus pakai CV ya Latifa? Iya betul. Jadi kalian sudah dapat profesi masing-masing. Ibu akan membagikan format pembuatan CV. Jadi kalian buat CV seakan-akan kalian melamar di posisi yang sesuai dengan profesi yang kalian dapat. Apakah dapat dipahami? Syakila, Daevan. Sudah paham belum tugasnya? Coba jelaskan ulang. Baik. Sudah paham belum sama tugasnya? Baik, Ibu bagikan ya. Siapa jadi barista? Dokter hewan. OB. Resepsionis hotel. Jangan gitu. Yang penting
Itu kalian isi yang kosong-kosongnya ya. Kalian lengkapi sesuai dengan contoh CV yang sudah Ibu berikan. Aduh. Satu tapi Ibu cuma punya satu. Daevan, kamu dari kelas 10, 11, gak pernah bawa pulpen ya? Teman yang lain ada yang bawa pulpen tidak? Pulpen lebih. Udah gantian. Latifa kalau sudah kasih ke kelompok Daevan ya. Ibu kasih waktu 3 menit. Bisa tidak barista? Barista. Dokter hewan. Dokter hewan. Oh, pinter ya, Dae. Bisa resepsionis hotel? OB bisa? Baik. Kalau ada yang sulit, bisa lihat di depan ya, contohnya. Sudah ini? Satu aja, satu kelompok saja yang presentasi ya. Mewakili semuanya. Badar tidak boleh ya, Badar ya. Tidak boleh begitu ya, Badar ya. Cukup bapak tuh. Ujung Berung. Dua menit lagi ya. Ibu statusnya apa Bu ini? Status. Ibu, mereka 5 tahun kan di OB. Gimana? Amerika mah beda 5 tahun ge cara rampung. Harus yang logis ya, logis. Kan tadi itunya syaratnya. 15 mungkin 15 tahun. Apa ibu? Status apa? Daevan? Udah kawin? Mereka udah kawin? Lah kan OB-nya ceritanya. Ya 5 tahun dah udah kawin. Ini harusnya 2003. Duduk. Masa 5 tahun udah nikah? Ini statusnya apa? Belum menikah. Kita mah masih kerja. Ini kenapa ya? Ibu dia teh stres. Oh, berarti Kak stres jadi dokter hewan teh. OB. Tidak boleh membuli ya. Oh, jangan gitu kalau tidak ada. Kantor kalian nggak akan bersih. Yang penting halal. Baik. Attention please. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Yang kelompok 1, baik silahkan Daevan, Syakila dan juga Muzaki. Nanti Perkenalkan dulu kelompok kalian. DR ya teman-teman. DR. Ayo. Wih. Sewajarnya aja, sewajarnya. Daevan.
Pendidikan. Pendidikan S1 kedokteran hewan Universitas Gajah Mada. Wis. Terus profesi dokter hewan DRH di Universitas Gajah Mada. Pengalamannya? Pengalamannya dokter hewan Jum Pet. Melakukan pemeriksaan kesehatan Herman seperti Herman. kobok, kucing, dan hewan kecil lainnya yang kecil. Mendiagnosis penyakit serta memberikan tindakan medis yang tepat. Kalau misalkan ada yang datang langsung suntik. Baik, keahlian langsung. Keahliannya apa aja di bidang apa beliau? Diagnosa dan penanganan penyakit hewan, bedah minor dan tindakan medis, terus vaksinasi dan preventif. Sudah? Mari tepuk tangan untuk kelompok Sakila, Daivan, dan juga Muzaki. Nanti ini. Kalian sudah kembali ke materi ya anak-anak. Nah, kalian sudah menyimak apa yang tadi dipresentasikan oleh teman kalian? Apakah sudah sesuai dengan contoh yang Ibu berikan? Sudah. Sudah ya? Nah, karena sudah Ibu anggap semua kelompok sudah bisa dan sudah mengerti ya apa cara penyusunan dari surat lamaran pekerjaan ini. Kemudian sudah beres. Kemudian sepanjang pelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa mengulas? Latifah, Dila, ada yang bisa mengulas tidak pembelajaran hari ini tentang surat lamaran pekerjaan atau pembuatan CV? Baik, Clarissa. Hari ini kita sudah membuat CV, yaitu surat lamaran pekerjaan. Pekerjaan nanti kita di 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Pengalamannya, biodatanya sama judul pekerjaan yang akan kita lamar. Profesi apa yang akan kita lamar? Betul. Tepuk tangan untuk Clarissa. Daivan, apa sih yang lucu? Coba Ibu mau tahu apa sih yang lucu? Sepertinya Daivan hari ini bahagia sekali ya anak-anak semua ya. Kita doakan Daivan akan selalu bahagia sepanjang hidupnya ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran? Buat tugas kita selanjutnya. Ada tugas gak? Nanamin CV ke perusahaan. Nanti itu 10 tahun ke depan. Kita latihan lagi aja untuk menyusun CV ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang semuanya.